Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriatul Hasanah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Konsep Dasar Pengukuran, Penilaian, Evaluasi, dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Adapun pokok-pokok yang akan dibahas dalam hal ini yaitu ada 7. Yang pertama, konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, fungsi dan tujuan evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, objek evaluasi, jenis-jenis evaluasi, alat-alat evaluasi, dan standar penilaian. Langsung saja yang pertama yaitu konsep pengukuran. Apa sih konsep pengukuran itu? Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria ukuran tertentu atau progres pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan ukuran tertentu. Yang kedua yaitu konsep penilaian. Penilaian juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Yang ketiga yaitu konsep evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum. Yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari berbagai metode-metode pengajaran yang telah diterapkan oleh guru. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Yang keempat, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan tidak keberhasilan peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama fungsi instruksional, yang kedua fungsi administratif, yang ketiga fungsi diagnostik. Oke, yang selanjutnya yaitu objek evaluasi pembelajaran. Mengacu pada pendapat Benjamin S. Bloom tentang taksonomi tujuan pembelajaran, tujuan yang harus dicapai oleh siswa meliputi pembelajaran pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing domain tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa ranah, yaitu domain kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kemampuan menerima, menanggapi dan menjawab, menilai, organisasi, dan menghayati. Yang ketiga, ranah psikomotoriknya. Ini juga dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Adapun prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, objektivitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga transparansi, yang keempat koherensi, yang kelima kontinuitas, yang keenam berkeadilan, diskriminabilitas, akuntabilitas, dan validitas serta reliabilitas. Adapun jenis-jenis pembelajaran, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi pertama berdasarkan pendekatan. Berdasarkan pendekatan ini dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Yang ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Yang kedua berdasarkan fungsinya. Ditinjau dari aspek fungsinya, evaluasi terbagi menjadi evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi seleksi, evaluasi penempatan, dan evaluasi diagnostik. Yang terakhir yaitu alat-alat evaluasi.
Alat-alat evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara tes dan non-tes. Adapun secara tes ditinjau dari bidang psikologis, yaitu tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes bakat, tes kepribadian, tes psikologis, dan tes-tes lainnya.